Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Odi Endriantono dari kelas 3D4 Elektronika B dengan NRP 21226036. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses penyusunan dari layout dengan kurung buka A kali B kurung tutup bar plus C plus D. Nah, di sini ini merupakan tugas dari praktikum VLSI dan piranti terprogram seperti itu. Oke. Di sini bisa dilihat bahwa saya telah menyelesaikan rangkaian layout dari rangkaian tersebut. Nah, jadi sebelum kita menyusun layout ini, kita harus memastikan terlebih dahulu pengaturan dari penyusunan layout. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Oke, aturan sebelum menyusun desain layout itu kita harus pastikan terlebih dahulu untuk fixed view-nya itu sudah layout, karena kita mau menyusun rangkaian layout. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan dulu di dalam tools teknologi change current unit itu sudah harus MacMouse. Jika sudah, kita klik OK. Terus kita klik teknologi lagi. Untuk change unit kita sudah harus memilih MacMouse Lambda 600 0,3U. Jika sudah, kita klik OK lagi. Setelah itu kita klik teknologi lagi, kita klik teknologi option, lalu kita harus pastikan untuk metal layer kita sudah terpilih 2 layer dan sudah mencentang atau mengaktifkan submicron rules, second polysilicon layer, disallow stacked vias, alternate active and poly contact rules, dan full geometry. Jika sudah teraktifkan semua dan untuk metal layer 2 layers, maka klik OK. Dan sudah bisa dikerjakan untuk penyusunan rangkaian layout ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Untuk bagian atas itu namanya PMOS. PMOS itu harus selalu di atas. Dan untuk bagian bawah namanya NMOS. Dan ini kita kasih ground, dan untuk ini kita kasih VDD. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini kita membuat rangkaian A kali B bar terlebih dahulu. Nah, di sini jadi untuk input A dan input B kita lakukan secara seri, karena input A dan B dilakukan perkalian. Jadi untuk NMOS di sini dan PMOS di sini kita lakukan penserian. Nah, lalu untuk bagian PMOS ini kita lakukan secara paralel, karena kebalikannya dari seri yang sudah dilakukan di NMOS. Seperti itu. Nah, di sini sudah terbentuk jika terbentuk rangkaian A kali B bar. Jadi di sini di tengah-tengah sini ini sudah terbentuk rangkaian A kali B bar. Lalu kita lakukan inverse. Nah, inverse ini buat apa? Inverse ini buat mengibaratkan rangkaian yang sudah terbentuk ini A kali B bar ini sebagai X yang akan kita lanjutkan dan akan kita sambungkan rangkaian ini ke plus C dan plus D. Seperti itu. Nah, lalu kita sambungkan di sini. Untuk plus C plus D kita lakukan secara paralel, karena
penjumlahan. Jadi di sini untuk nmos-nya kita lakukan penyusunan secara paralel, dan untuk pmos-nya kita lakukan secara seri karena kebalikannya. Nah, di sini rangkaian ini masih dalam bentuk bar. Jadi plus C plus D bar. Nah, untuk menghilangkan bar kita harus melakukan inverse lagi, karena di perintah soal tidak ada bar. Jadi kita lakukan penyusunan rangkaian inverse lagi untuk menghilangkan bar yang ada di plus C dan plus D, seperti ini. Nah, jadi untuk output terakhirnya yaitu A kali B bar ditambah C ditambah D, seperti itu. Sudah sesuai dengan soal. Nah, jika kita sudah menyusun sesuai dengan soal dan mengikuti rule-rule yang ada seperti jarak setiap PMOS dan NMOS, habis itu setiap N transistor dan P transistor dengan benar seperti ini, jarak sini ke sini itu secara rule 3, seperti itu, dan aturan-aturan lainnya dalam penyusunan layout ini. Setelah kita menyusunan, kita coba cek terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi, yaitu menggunakan hierarchical check. Nah, ini coba kita cek dulu. Ternyata sudah tidak ada error dan kita siap untuk melakukan simulasi. Oke, coba kita simulasikan. Pada rangkaian ini secara tabel kebenaran input A dikasih 1, input B dikasih 1, baru Y mengoutputkan 0. Itu aja yang mengubah output Y untuk secara tabel kebenaran dari rangkaian A kali B bar ditambah C plus D. Jadi untuk lainnya input A sampai D dikasih input 0, jadi nilai Y akan selalu bernilai 1 nantinya, kecuali jika nilai A dan B ini dikasih 1, baru Y melakukan hasil perubahan output yaitu menjadi 0, begitu. Oke, mari kita coba. Kita geser terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, kita kasih 00, kita urutkan. Nah, kita uji coba tes. Oke, kita geser biar kelihatan hasil gelombangnya. Ini udah 0000 semua. Kita coba D kita kasih 1. Oke, tidak ada perubahan. Di situ D kita nolkan lagi, C kita kasih nilai 1. Oke, tidak ada perubahan. C1 dan D1 tidak ada perubahan. D dan C kita nolkan lagi, lalu kita ganti ke B, kita kasih 1. Oke, sama untuk nilai Y nya. Setelah itu BD kita kasih nilai 1. Oke, masih sama. Setelah itu D kasih kita 0, kita berikan 0. Lalu BC kita kasih nilai 1. Oke, masih sama. Setelah itu BCD kita kasih nilai 1. Oke, masih sama. Oke, untuk BCD kita nolkan semua lagi. Lalu kita kasih input A1. Oke, ternyata masih sama. Lalu AD kita kasih nilai 1. Ternyata masih sama. Kita dijadikan 0 lagi.
lalu C kasih kita input 1. Oke, masih sama. Lalu itu ACT kita kasih input 1. Oke, masih sama. Terus CD kita kasih 0. CT kita kasih nilai 0. Lalu A nya kan mudah kita kasih input 1, lalu B nya kita coba kasih 1. Nah, ini yang saya maksud sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi jika input AB kita kasih nilai 1, baru Y ini ada perubahan output, yaitu menjadi 0 gitu. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini kan AB 1, lalu ABD kita kasih nilai 1. Nah, maka akan ada perubahan lagi menjadi 1 lagi untuk Y. Lalu D kita kasih 0 lagi. Oke. Lalu C kita kasih nilai 1. Oke. Setelah itu ABCD kita kasih nilai 1. Oke, seperti itu. Jadi untuk hasil dari rangkaian layout A kali B bar tambah C tambah D yang sudah saya selesaikan sudah sesuai dengan hasil tabel kebenaran. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.